Baik, sekarang persoalannya, kalau nabinya sudah diutus, risalahnya sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Baik, Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di sini inti materi kita dimulai. Jadi tadi baru pengantar mukaddimah ya. Sekarang baru mukaddimahnya. Baik. Sudah paham ya? Saya mau tanya sebentar, apa tugas Nabi Muhammad? Halo? Baik ya. Dah daripada lama, tadi kembali membimbing kita untuk kembali menjadi manusia mulia. Jelas ya, dekat dengan Allah, baik dalam pekerti. Sudah. Apa yang harus dilakukan ketika sudah diketahui nabinya jelas untuk kita? Baik, pertama, perhatikan kalimatnya. Quran surah 59 di ujung ayat yang ke-7. Dari pertengahan baca sampai ke ujung. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Wa ma ataakumur rasul, dan semua yang dibawa oleh Rasul. Lihat, tadi di Quran surah kedua ayat 151, kama arsalna. Lihat. Fikum rasulan minkum. Sekarang kami telah utus seorang Rasul. Rasulnya sudah diutus. Bagaimana kita menyikapinya? Kata Quran, wa ma atakumur rasul. Maka semua yang dibawa oleh Rasul itu cepat ambil. Khudhu itu cepat, sesuatu yang cepat. Khudh, cepat. Kayaknya seakan nggak ada jeda, gitu kan? Saya mau ngambil pena, cepat. Kayak nggak ada jeda. Ya, kalian menggunakan kata khudhu. Khudh. Jadi semua ma itu ismu mausulnya dulu ala al-amiyah. Huruf yang menunjuk pada keterangan, benda, ajaran, itu tanpa batas. Di apapun yang pernah dibawa Nabi, ambil. Ya, karena semua yang melekat pada Nabi, itu semua petunjuk. Jadi Anda jangan hanya mengambil aspek ritualnya saja. Sholatnya seperti Nabi, tapi jalannya nggak seperti Nabi. Maaf, puasanya seperti Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Baca Qurannya ingin sekhusyuk Nabi, tapi langkahnya tidak seperti Nabi. Di semua yang berada dari Nabi, baik yang paling kecil sampai yang paling kompleks, ambil. Dan rahasia besarnya, saya berikan pada Anda rahasia. Ini cuma antara kita aja siang ini. Lihat sini baik-baik. Ada di Quran surah 33 ayat 21. Lihat sini ya. Ini indah. Kalau satu saat nanti ada teman-teman, atau mungkin ada yang melanjutkan ke Timur Tengah untuk belajar, kalau Anda senang tafsir, senang Quran, coba masuk dalam satu bahasan tentang bahasa Quran. Ya, belajar tentang di Fakultas Anti Bahasa dan dalami bahasa Al-Quran. Indah sekali. Ya, beda dengan bahasa-bahasa biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Lihat baik-baik ya. Di Mushaf diterjemahkan teladan. Teladan yang baik. Uswah itu bukan hanya teladan. Satu, teladan dalam semua aspek kehidupan. Seluruh aspek. Di semuanya. Anda nggak usah pisah-pisahkan. Ya. Dan menariknya, bukan cuma teladan dalam seluruh aspek. Ya. Semua yang melekat pada sosok ini, itu akan jadi teladan juga. Di keteladanan yang menular kepada yang melekat padanya. Jadi setiap yang mendekat kepada Nabi, dekat dengan Nabi, itu akan jadi teladan lagi. Misal, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu misalnya. Jadi sahabat Nabi. Silakan perhatikan. Begitu beliau mengikuti Nabi, mempraktikkan petunjuk Nabi, maka jadi teladan di zamannya. Umar tadinya kasar, membenci Nabi, bahkan mendeklarasikan diri sebagai musuhnya Nabi SAW. Kurang apa kemudian kerasnya Umar? Perhatikan, begitu beliau dekat dengan Nabi, meneladani kehidupan Nabi, di zamannya ini teladan. Kasarnya berubah jadi kelembutan, kerasnya berubah jadi ketegasan. Bahkan ketika menjadi khalifah, berpadu antara tegas dengan kelembutan ini. Bagaimana Umar tiap malam bisa belusukan? Belusukan pertama di muka bumi masanya Umar, dan nggak pakai kamera. Datang, wah ke tiap tempatnya. Sampai masakin orang, sampai bawain gandum untuk seorang ibu yang sedang kelaparan. Dan uniknya, saat masak itu sambil dicaci maki Umar. Sambil dicaci maki. Di saat belusukan malam-malam hari itu, seorang ibu sedang menggoreng-goreng batu. Sampingnya anak-anak merasa kelaparan, karena belum dapat makanan. Ibunya memberikan kesan sedang masak supaya anaknya cepat tidur. Sambil membuat syair. Duhai khalifah yang sedang enak tidur, tidak peduli dengan rakyatnya, yang goreng-goreng batu, Umar lewat, nangis.
Umar langsung kembali ke Baitul Mal, mencari kemudian ke gudang harta untuk mendapatkan gandum, dimasukkan ke dalam beberapa karung. Ketika mau digendong, pengawalnya mengatakan, biar saya yang ambil. Kata Umar, saya yang dihisab, bukan kamu. Digendong oleh Umar sampai ke tempat ibu itu. Diambil alih kemudian tempatnya, dimasak oleh Umar. Dalam keadaan masak, tidak tahu si ibu ini kalau itu Umar. Masih dimaki-maki. Dasar khalifah katanya kan, tidak memperhatikan rakyatnya. Macam-macam, padahal itu yang masak khalifah. Coba lihat. Dan besoknya nggak ada di berita. Ya. Nggak ada. Nggak ada, betul. Sudah, Anda jangan banding-bandingkan, karena tidak akan sebanding, susah. Susah. Dengan siapapun, termasuk dengan kita. Nggak bisa. Tapi hebatnya, karena semua dikerjakan dengan hukum Allah, maka melintasi zaman. Sampai sekarang pun mau dilacak di mana, tapi riwayatnya ada. Anda cari di TV nggak ada, cari di koran nggak ada, tapi riwayatnya ada gitu. Dan semua membincangkannya. Silahkan cek Utsman bin Affan. Ya, luar biasa. Kaya memang. Tapi setelah menikah kemudian dengan putrinya Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, kayaknya tak terlukiskan. Hebat. Jadi teladan di siapapun. Maaf ya, kalaupun bukan sahabat. Nabi meninggal, ada sahabat. Sahabat mengajar, ada tabi'in. Silahkan cek. Semua tabi'in yang belajar pada akhlak Nabi lewat sahabat, jadi teladan lagi. Siapa yang pernah tahu kalau Imam Syafi'i bertemu Nabi? Tidak ada. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. 140 tahun setelah Nabi meninggal. Tapi mohon maaf, sampai sekarang masih dikenal Imam Syafi'i. Diketahui kemuliaannya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Semua itu kan nggak pernah jumpa dengan Nabi, tapi jadi teladan di zamannya. Termasuk Anda perhatikan, orang-orang saleh, ulama-ulama teladan yang mengikuti tuntunan Nabi, maka sampai sekarang pun jadi panutan dalam kehidupan kita. Nanti kalau sudah sampai Ibu pada materinya ya, Ibu akan dapat satu materi yang luar biasa indah. Kenapa istri Nabi dikukuhkan oleh Allah lebih daripada 4? Coba Ibu saya tanya, berapa istrinya Nabi? 9, 4, 12, 11, baik, ayo ada angka yang lain, ayo. Call a friend, ayo tanyakan teman, SMS dulu sana, ya. Baik, terlepas dari semua perbedaan itu, ada yang bilang 13, kemudian dipisah 2 jadi 11, meninggal 2, tinggal 9 mengiringi hidupnya. Tapi poinnya adalah, istri Nabi lebih daripada 4. Diperkenankan oleh Allah. Kenapa? Nanti Ibu lihat ya. Ternyata ketika kita teliti, kita perhatikan dan sebagainya disimpulkan oleh para ulama. Kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Karena semua istri-istri Nabi itu mewakili karakteristik seluruh perempuan di muka bumi. Jadi miniatur. Jadi kalau Bapak lihat nanti perhatikan, istri Nabi itu dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, cemburu yang tadinya dunia pindah kepada akhirat. Kalau si fulanah bisa tahajud dengan Nabi, saya pun harus tahajud dengan Nabi. Yang tadinya hitung-hitungan dunia, uang belanja, begitu dibina oleh Nabi, pindah. Bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah? Coba Ibu pasti deh, Ibu lihat diri Ibu baik-baik, kemudian beli tentang sirah sahabiyah, khususnya istri-istri Nabi SAW, Ibu akan temukan. Di antara istri Bapak yang ada sekarang, pasti akan menemukan mirip dengan salah satu istri Nabi. Karakternya, bukan wajahnya, karakternya. Pasti. Anda ambil tuntunan dari Nabi, kemudian praktekkan, Ibu akan temukan. Kira-kira silahkan mirip siapa? Ada Zainab misalnya, radhiyallahu ta'ala anha, ada Ummi Kulthum, ada Saudah binti Zam'ah. Ya kalau Khadijah agak susah Bu ya. Agak sulit lah. Saya juga pesimis kalau lihat Ibu begitu ya. Luar biasa, sulit atau bisa. Ya. Dan semua jadi teladan. Jadi teladan. Anda pernah dengar nggak kisahnya Ibnu Khitnan? Aduh, saya sarankan gini ya. Kalau coba antum kalau bawa bacaan ke rumah, bawa bacaan yang baik-baik, yang ada manfaatnya buat iman kita, buat iman anak-anak. Jangan yang nggak ada. Kadang-kadang gambar nggak jelas, fiksi, ya, tokohnya aja nggak ada, dimuncul-munculkan. Anak itu tadinya nggak kenal, cuman ketika Anda hadir, kan dia jadi kenal. Coba tanyakan, kenal mana antara Ali dengan Batman? Pasti Batman. Kan nggak ada, tapi karena Anda munculkan, ada. Kenapa nggak hadirkan bacaan-bacaan yang baik, saring acara-acara TV yang baik-baik? Coba lihat, itu banyak kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah sahabat, ya itu banyak sekali yang menginspirasi. Tunjukkan pada mereka bahwa yang membuat pesawat terbang pertama kali itu Abbas bin Firnas, lahir tahun 815 Masehi. Tunjukkan pada anak-anak yang belajar kimia bahwa penemu atom itu Jabir bin Hayyan, lahir tahun 810 Masehi. Tunjukkan pada teman-teman bahwa penemu teori relativitas pertama kali itu Ibnu Sina, ya ketika beliau membaca surah Al-Ma'arij. Baca Al-Mulk bikin pesawat terbang. Baca Al-Ma'arij menemukan teori relativitas. Baca kemudian
Al-Hadid, ya, ayat 25-26 menemukan teori atom. Ada, dan itu diadopsi di Barat. Sampai sekarang masih ada, Pak. Kenapa nggak kita bawa? Saya tunjukkan ya, bagaimana harmonisnya hubungan rumah tangga ketika meniru keteladanan Nabi. Ada seorang bernama Ibnu Khitan. Istrinya cantik luar biasa. Tapi Ibnu Khitannya secara fisikal barangkali tidak sebanding dengan kecantikan istrinya. Tubuhnya pendek, wajahnya biasa-biasa saja. Satu kali, begitu istrinya dandan, Ibnu Khitan melihat, kata Ibnu Khitan, tidak berkata apa-apa, melihat begini. Kata istrinya, Nabi kan? Kalau bahasa kita, sayang kamu kenapa? Masya Allah, lihat gini. Apa kata Ibnu Khitan? Lihat kalimatnya. Saya bersyukur kepada Allah. Dia anugerahi istri yang secantik engkau. Apa kata istrinya? Lihat jawabannya. Kita berdua akan masuk surga. Masya Allah. Bukan bangga lantas bikin status. Memang, Masya Allah. Bukan. Lihat jawabannya. Kita berdua masuk surga. Indah kalimatnya teman-teman. Tapi lihat candanya. Kata suaminya, bagaimana bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur menerima saya dengan keadaan seperti ini, dan saya bersabar menerima kamu dengan seperti ini. Belum selesai. Kata istrinya, bukankah orang sabar dan orang syukur akan masuk surga? Jadi ketika canda itu muncul pun, satu dengan yang lainnya itu tidak berselisih. Memang tertawa, tapi nikmat, keadaannya luar biasa gitu. Damai kehidupan kalau begitu. Dikembalikan. Jadi semua yang mengikuti tuntunan Nabi itu jadi teladan. Makanya ayat ini ketika dibaca dengan 7 riwayat itu tidak hanya dibaca dengan uswah. Anda kalau belajar qiraat sab'ah itu ada riwayat Qalun dan Warash dari Nafi'. Imam Nafi' itu Al-Madani, imam mulia, Masya Allah. Ahli qiraat, maaf secara fisikal mungkin tidak ideal. Orangnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Tapi Masya Allah, itu beliau pendengarannya kurang maksimal. Tapi bisa melihat kesalahan orang dalam membaca Al-Quran dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi' Al-Madani. Dan Masya Allah, setiap beliau mengucapkan kalimat, keluar bau harum di lisannya. Nafi' Al-Madani. Itu kalau beliau qiraat, Masya Allah. Itu kalimat uswah, kata uswah, itu bisa dibaca dengan riwayat iswah. Iswah. Jadi ada dua cara baca di sini. Bisa uswah, riwayat Hafiz dari Asim. Bisa iswah, riwayat Qalun Warash dari Nafi'. Jadi kalau kita baca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah dan iswah hasanah. Iswah. Bukan bacaannya beda, tapi untuk menunjuk keluasan makna yang ada pada kalimat itu. Sekarang lihat baik-baik. Kalau saya bacakan uswah, lihat, uswah. Harokatnya di atas, di bawah. Di atas, di atas, atas. Atas itu tinggi atau rendah? Tinggi, baik. Karena itu disebut dengan rafa, atas, tinggi. Harakatnya fathah atau kasrah? Fathah. Dhamma, ya? Dhamma. Apa artinya dhamma? Dhamma itu sesuatu yang mengumpul. Terkumpul. Dhamma. Terkumpul. Asalnya indhamma yang dhammu. Banyak. Kalau kumpulkan banyak. Kita kumpulkan mulut kita di tengah-tengah, keluarkan suaranya. Asalnya indhamma al-mujtama'. Orang-orang mulai kumpul banyak. Kumpul. Ya. Kalau dibaca iswah, harakatnya di atas, di bawah? Bawah. Kalau bawah itu rendah atau tinggi? Rendah. Khafad. Karena itu disebut khafad dalam Arab. Khafad. Rendah. Tayyib. Harakatnya apa? Ayo, fathah atau dhamma? Kasrah. Baik. Apa artinya kasrah? Kasrah itu pecah. Kecil-kecil. Ya. Kasrah zujaj. Kaca pecah. Kalau sudah ada pecahan jadi kecil. Kecil, tipis-tipis, kecil. Makanya suara yang menggunakan kasrah selalu tipis. Jazakallah khair ka, jazakillah khair ki, anta, anti, Di suara yang tipis selalu kasrah. Anda keluar dari masjid ini jam 2 malam. Begitu keluar di samping ada ya, Masya Allah. Anda nggak usah lari, Anda tunjuk kasrah ya. Itu ya. Ya, seperti gitu aja. Begitu Anda bilang kasrah, dia berubah. Bilang apa? Fathah ya. Itu. Sudah dia berubah. Apa? Dhammah ya. Setelah itu lari. Nah. Ini kecil, ini tinggi. Lihat sini. Kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat, kasrah dan dhammah, untuk menunjukkan kesan bahwa
pada diri Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya aja bisa jadi teladan. Senyumnya jadi teladan, jalannya jadi teladan, baiknya jadi teladan. Jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu, bagaimana sholat sampai bengkak kakinya, bagaimana sedekah sampai tidak makan keadaannya. Tapi poinnya adalah, semua yang melekat kepada Nabi, kalau Anda ikuti, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks, maka Anda akan jadi teladan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Nah sekarang, bagaimana caranya kita mengeluarkan semua keteladanan ini? Kata Quran, ambil semuanya, jangan tinggalkan. Maka, dari Nabi ada keteladanan dari mulai, bahkan beliau bangun, sampai beliau tidur kembali. Kita akan keluarkan aspek-aspek ini, sehingga kita hadirkan dalam kehidupan. Jadi, apapun Anda dalam kehidupan. Kalau Anda jadi anak teladan. Anda suami teladan. Anda istri teladan. Orang tua teladan. Apapun pekerjaan kita, maka kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Silahkan teman-teman cek ya. Semua orang jahiliyah yang masuk Islam, belajar dari petunjuk ini, silahkan untuk melihat. Yang kasar jadi lembut, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul. Dan hebatnya, mereka jadi teladan dalam kehidupan. Tunjukkan pada saya, bukankah mereka bisa mengalahkan Persia? Mengalahkan Imperium Romawi? Dan membangun peradaban? Dibawa ke Eropa, datang peradaban. Dibawa ke Nusantara, datang peradaban. Dan maju. Karena itu kita berharap, kalau kita semua belajar materi ini, kita semarakkan di setiap masjid dan sebagainya, maka kita tunjukkan pada dunia. Dari Nurul Bahri, dari Kelapa Gading, kita tunjukkan, kita harus jadi manusia teladan di muka bumi ini. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Ya. Baik. Kita butuh ini ya, kita butuh ini. Jelas? Saya berhenti di 10 menit lagi, setelah itu saya bacakan beberapa pertanyaan yang bisa kita gali, baru kita kemudian akhiri untuk sejenak. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. 1. Kita ambil keteladanan dulu dari sisi namanya untuk hari ini. Ingat betul ya, karena semua yang melekat pada Nabi itu ada teladan, maka apapun yang kita lekatkan pasti ada makna teladannya, termasuk namanya. Siapa nama Nabi kita? Nama Nabi kita diberikan spesial oleh Allah berupa nama sifat. Nama itu ada 2. Ada nama zat, ada nama sifat. Nama zat adalah nama identitas yang melekat pada seseorang untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misal, ada Asep, ada Dadang. Itu nama zat. Saya panggil Pak Asep, pasti yang nengok Asep, bukan Dadang. Untuk membedakan antara Dadang dengan Asep. Jelas ya? Jadi kalau yang nengok Dadang, ada yang salah. Pak Asep yang nengok Dadang. Kok Bapak nengok? Sebetulnya nama saya Dadang. Jadi panggilan sehari-hari Asep. Misalnya ya, nah itu yang salah. Baik. Nama sifat adalah nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat dalam dirinya. Nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat atau hadir pada dirinya. Perhatikan teman-teman sekalian, nabi-nabi sebelumnya umumnya diberi nama dengan nama zat. Isa nama zat, Musa nama zat, kemudian Daud, Sulaiman, Nuh dan seterusnya. Umumnya nama zat. Tapi nabi yang terakhir tidak, nama sifat. Apa perbedaan utamanya? Kalau nama zat itu umumnya akan hilang bersamaan dengan jasadnya. Tidak akan dikenal kembali, kecuali bila diingat dan ditampilkan lagi. Tapi sifat tidak. Saat orangnya pun tidak ada, maka sifatnya tetap akan abadi. Orang jujur, orangnya bisa meninggal, tapi kan jujurnya tidak. Kalau jujur meninggal, tidak akan ada lagi yang jujur di muka bumi ini. Maka nama Rasul yang terakhir dilekatkan oleh Allah dengan nama-nama sifat. Banyak namanya. Tapi yang paling menarik, 2 yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Dan sifat inilah yang kita mesti teladani. Jadi bukan pada zat yang melekat pada nabinya, pada sifat-sifat kemuliaannya, itu yang kita ambil dan kita teladani. Nanti kita koreksi sampai dengan kita berakhir bahasan, apakah keteladanan itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan atau belum. Terutama bagi kita yang selalu ingin menjadi umat terbaik, mengikuti sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, coba lihat berapa dari sekian yang kita telah praktekkan. 1. Muhammad.
SAW. Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Satu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144. Kedua di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Ketiga di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad di ayat yang kedua. Dan keempat di Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Quran surah 48 Al-Fatah ayat 29. Sudah? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Muhammad itu adalah bentuk superlatif. Sighah mubalaghah dari kata Mahmud. Jadi asalnya Mahmud. Asal katanya. Kalau kita ingin jadi bentuk superlatif yang sangat lebih dari kadarnya, maka menjadi Muhammad. Asal kata Mahmud adalah sifat baik terhadap makhluk. Satu sifat baik terhadap makhluk. Jadi kalau seseorang punya satu sifat baik secara sosial dengan lingkungan sekitarnya, satu sifat saja, maka orang Arab dalam bahasa menyebutnya dengan Mahmud. Misal, ada orang yang suka memberi, tapi nggak sabaran. Nggak sabaran, tapi suka memberi. Cepat kasih, kau telat, cepat kasih, kau telat, gitu kan? Padahal baru dikasih. Misal, nah sifat satu kebaikan ini, kalau terkait dengan makhluk, maka disebut dengan Mahmud. Tapi kalau terkumpul nilai-nilai kebaikan yang tak terlukiskan, baik, suka berbagi, sabar, jujur, toleran, dan sebagainya, terkumpul dalam satu makhluk, satu sosok, maka berubah namanya jadi bentuk superlatif. Dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut dengan Muhammad SAW? Nama populer melekat pada sifat beliau, karena Masya Allah, tak terlukiskan sifat baiknya terhadap makhluk. Kalau ada yang bersedekah, beliau yang paling banyak. Kalau ada orang jujur, beliau yang paling jujur. Kalau ada yang dicela dan disiksa, beliau yang paling sabar. Sedang ruku, tiba-tiba disimpan kotoran di punggungnya, beliau tidak marah. Jalan ke Taif dilempari dengan batu, bukan dengan kata-kata, dengan batu. Dibentengi oleh Zaid bin Harithah sampai berdarah-darah. Apa yang terjadi? Diajak untuk berteduh, kemudian berlindung di bawah pohon. Turun 2 malaikat penjaga gunung Taif dan mengatakan, "Bima ma'na mud yadayka ila sama." Muhammad, angkat tanganmu ke langit. Sudah nggak sabar malaikat untuk mengangkat gunung Taif untuk menghimpit mereka semua. Apa kata Nabi? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan. Mereka hanya belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di tempat ini ada orang-orang yang akan beriman kepada Allah. Laki-lakinya, perempuannya, besarnya, kecilnya. Lantas perhatikan doanya. Ilahi, ila man takiluni, ila ba'idin yu'dhini, am ila qaribin yu'limuni. Fa inni radin, ma lam taghdab alayya. Duhai Rabb, Allah, kemana lagi engkau akan jalankan hamba setelah berada di sini? Apakah tempatnya masih jauh dan di sana ada yang akan menyakiti hamba? Ataukah tempatnya begitu dekat, tapi di situ hamba akan disiksa kembali? Hamba ridha, ya Allah. Gak apa-apa. Yang penting kau tidak marah dengan hamba. Lalu berdoa kepada Allah supaya orang-orang Taif mendapatkan hidayah di masa depan. Muhammad SAW. Jangankan kepada manusia, pada hewan, kata Nabi, tolong jangan sakiti. Kalau ingin sembelih, tajamkan pisaunya. Pada tumbuhan, sedahsyat apapun amarah kita, emosi memuncak dalam peperangan, kata Nabi, jangan lukai tanaman, jangan injak, jangan cabut pepohonan. Di mana aturan bisa seperti itu? Orang perang itu kan dahsyat. Peperangan itu dahsyat, penuh dengan amarah. Luar biasa itu. Karena itu ayat-ayat perang dalam Al-Quran, surah perang itu tidak menggunakan bismillah. At-Taubah itu surah awalnya tentang peperangan, dibuka dengan peperangan, tidak menggunakan bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu menunjuk pada kasih dan sayang. Dalam perang nggak ada kasih sayang, nggak ada kasih sayang. Izin nembak ya, dor, masya Allah, sakit nggak? Nggak ada begitu. Tembak ya tembak, ya kan? Tapi masya Allah Muhammad SAW tidak. Jangan eksekusi anak kecil, jangan sentuh orang sepuh, jangan lukai binatang, jangan cabut pepohonan. Di mana aturan itu ada? Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita mengetahui sifatnya, ingat sifat itu diteladani. Kalau orang tidak harus sama.
Anda tidak harus mencari kontes siapa yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Nggak akan ketahuan. Kenapa tidak dihadirkan wujudnya? Tidak boleh digambar, tidak boleh dihadirkan. Kenapa? Karena hakikatnya bukan gambarnya, hakikatnya adalah sifatnya. Karena itulah semua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mewarisi kelembutan-kelembutan Nabi SAW. Tunjukkan pada kami, mana sahabat Nabi SAW yang bersifat kasar dalam kehidupan? Tidak ada. Siapa yang bersifat arogan? Tidak ada. Semua yang keras menjadi tegas. Semua yang kasar jadi lembut. Akhlaknya mulia. Bahkan hebatnya, orang paling pelit sekalipun bisa tak terlukiskan dalam berbaginya. Sampai direkam kasusnya di Quran. Surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Anda bisa bayangkan. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ada satu keluarga, Bu, punya satu jatah makanan untuk bayi-bayinya. Tiba-tiba suaminya ke masjid. Kata Nabi, ini ada tamu datang pada kita. Siapa yang mau menjamunya? Semua angkat tangan. Semuanya. Yang merasa kaya, yang merasa keterbatasan, angkat tangan semua. Karena yang pertama mengangkat tangan tadi adalah laki-laki yang tadi saya sebutkan inisialnya. Maka kata Nabi, kamu yang jamu. Bahagia. Bukan kaget. Bahagia. Nyampe rumah bilang sama istrinya, kita kedatangan tamu, mari kita muliakan. Siapkan makanan. Istrinya tidak berkeluh kesah. Kamu kok asal aja acungkan tangan? Kan cuma untuk bayi kita aja nggak makan. Nggak ada itu. Apa yang terjadi kata istrinya? Baik, aku tidurkan anak-anak, kamu siapkan makanan. Begitu malam, ditidurkan anak-anaknya, suami menyiapkan makanan, begitu sudah disiapkan, dipadamkan lampunya. Begitu dipadamkan, dia temani. Yang satu makan dengan lahapnya, yang satu membuat gerakan yang sama dalam keadaan makan. Besoknya diumumkan oleh Nabi, lima makna bahwa penduduk langit merasa bahagia dan akan menyambut seseorang memuliakan tamu. Rupanya tadi malam dia tidak makan, Pak. Cuman pura-pura makan aja supaya tamunya makan. Dan kisahnya banyak. Bagaimana orang kehausan disambut oleh orang yang dapat minuman. Orang kelaparan disambut oleh orang yang dapat makanan. Luar biasa. Dahsyat. Bahkan pernah terjadi seorang panglima perang sudah berhasil dalam jihad dia, tiba-tiba terluka parah. Dia kehausan. Prajuritnya akan memberikan minuman, kemudian dia melihat prajurit yang lain kehausan. Kata panglima ini, tolong dahulukan dia. Begitu dia mau diberi minum, temannya melihat yang lain, tolong berikan padanya. Begitu mau diberi minum, dia katakan tolong berikan padanya. Sampai yang keempat menunjuk kembali kepada panglimanya. Begitu mau dikejar, panglimanya sudah meninggal dunia dalam keadaan kehausan. Dikejar yang kedua meninggal juga. Ketiga meninggal, keempat meninggal. Tidak ada yang minum satupun, hanya untuk mendahulukan saudaranya. Saya mau tanyakan pada Anda, hei Anda yang mengaku umatnya Muhammad SAW. Sejauh mana kemuliaan Anda dan kelembutan Anda hadir dalam kehidupan? Kadang-kadang Allah hadirkan ujian bagi kita untuk menampakkan pada dunia bahwa kita umatnya Nabi. Katanya Anda paham bahwa mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh yang saling merasakan kalau sakit dengan yang lainnya. Coba tunjukkan kepada saya, di mana tangisan Anda ketika menyaksikan orang-orang kita, saudara kita di Rohingya penuh dengan kesulitan. Di mana doa Anda mengalir ketika saudara-saudari kita di Palestina penuh dengan kesulitan. Gak usah jauh-jauh, ketika Allah uji di hadapan kita, ada tetangga kita yang kebanjiran. Mana umat Nabi Muhammad? Mana umat Nabi Muhammad? Yang paling miris kadang-kadang saya gak masuk akal menurut saya. Orang kebanjiran, ini simak video. Ya, itu bukan umatnya Nabi. Umat Nabi Muhammad itu ringan tangannya, hadir kebaikannya. Ada orang mau bunuh diri, mau direkam dari bawah. Masya Allah. Anda harusnya bantu dia supaya kembali pada kebaikan, kepada rekam. Ayo loncat. Masya Allah. Ada kebakaran malah didiamkan. Yang paling aneh kok saling menyakiti, saya bingung saya. Kenapa pada saling menyakiti? Di medsos serang sana, serang sini, bully sana, bully sini. Untuk apa? Yang paling aneh lagi, kalau yang tidak pernah belajar barangkali belum tahu ilmu. Ini yang sering belajar, sering datang ikut kajian, kenapa saling mencela? Tunjukkan pada saya ayat mana yang mengajarkan antum saling mencela. Hadis mana yang menunjukkan antum saling mencela satu dengan yang lainnya? Tidak ada. Seharusnya kita merenungkan kembali apa sih yang kita pelajari. Coba lisan kita tuh harus baik. Telinga kita mendengar yang baik sampai ke ujung kaki. Kita butuh aplikasi, bukan sekedar teori. Saya katakan ya, kalau Anda belajar dengan saya, tidak merubah kepribadian Anda jadi baik, tinggalkan saya. Cari guru lain yang membuat Anda lebih baik. Belum ada kebaikan pada diri saya. Kalau saya mengajar pada Anda tidak merubah Anda jadi baik. Dan saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk melihat yang tidak baik. Menggunakan lisan pada yang tidak baik. Melangkahkan kaki pada yang tidak baik. Kalau Anda mendengarkan saya mengajarkan satu di antara sekian itu, tinggalkan saya. Karena ada sesuatu yang tidak baik di situ.
Paham ya? Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak pada Anda, ayo kita harus berubah. Anda coba lihat amanah apa yang Allah titipkan bagi kita. Kalau masih anak-anak, jadi anak yang baik. Kalau jadi suami yang baik. Kalau jadi istri yang baik. Ayo, kalau semua konsep ini jadi satu nama Muhammad aja kita praktekkan, Masya Allah. Indah kehidupan kita itu. Di rumah tangga nikmat, dengan kehidupan sosial nikmat, di kantor nikmat. Cobalah teman-teman, bukankah ayatnya banyak, hadisnya sering Anda catat, berapa yang kita praktekkan? Barangkali orang tua Anda sampai hari ini belum mendapatkan maaf Anda yang pernah mengatakan kalimat yang membuat beliau menangis. Barangkali Anda tenang ke kantor, tapi istri Anda menangis karena kalimat-kalimat yang kasar itu. Barangkali ibu tenang mengerjakan aktivitas, tapi suami kecewa dengan sikap yang tidak berubah itu. Coba teman-teman sekalian, ayo saya cek kembali, nama Muhammad bukan dihadirkan untuk kita kenang, tapi dihadirkan untuk kita teladani dari sifat-sifat kebaikannya. Paham insya Allah? 2. Ahmad. Dan saya berhenti di sini. Ahmad. Ingat baik-baik ya, semua nama yang melekat pada Nabi nama apa? Sifat, bukan nama zat. Karena nama sifat, maka tidak memberi peluang pada setiap orang bernama Ahmad untuk mengaku-ngaku Nabi. Awas hati-hati. Ada orang yang tidak pernah belajar, tidak tahu ilmu, dia menduga Ahmad itu nama zat. Akhirnya dia kemudian berikan peluang. Yang anehnya setiap ada yang bernama Ahmad punya peluang jadi Nabi. Tuh, kata Nabi Isa kan, Nabi terakhir bukan Muhammad, tapi Ahmad. Siapa jadinya? Saya Ahmad. Masya Allah. Coba cek. Hampir setiap ada orang Ahmad, tidak semuanya, tapi sebagian ada yang mengaku Nabi. Ya, di Pakistan, dekat India, Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad. Lihat baik-baik ya, ini prinsip Nabi. Kata Nabi, la nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelah saya. Huruf la dalam bahasa Arab itu bermakna nafi wal istiqbal. Menafikan sesuatu dan menegaskan kejadian itu di masa datang. Jadi artinya kata Nabi, maaf, akan ada mengaku nabi-nabi di kemudian hari setelah saya. Kalau menemukan seperti itu, jangan buang-buang waktu. Langsung tepikan, nggak ada nabi setelah saya. Ya. Jadi kalau ada yang ngaku nabi sekarang, Anda nggak usah kaget. Karena kata Nabi pun akan ada yang ngaku nabi setelah saya. Cuman Anda katakan, Anda maaf ya, maaf, jangan buang-buang waktu. Katakan pada mereka, Anda ketinggalan. Sudah ada yang dulu mengaku nabi. Dan maaf, Anda telat. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebetulnya kalau ada yang ngaku Nabi, Anda nggak usah kaget. Nggak usah kaget. Yang jadi masalah itu, ketika ada yang ngaku, ada yang ikut. Setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu yang bikin saya heran tuh. Demi Allah saya katakan, setiap ada yang ngaku Nabi, selalu ada pengikutnya. Di Jawa Barat, saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, itu setiap bulan ada Nabi baru, Anda bayangkan. Di Jawa Barat. Yang terakhir, berapa bulan lalu di Karawang. Nabi barunya, mudah-mudahan sudah tidak ada. Hampir setiap bulan. Dulu AM, Ahmad juga awalnya. Pelatih bulu tangkis, ibu bayangkan. Aku Nabi. Tangkap oleh polisi. Kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak. Dapat wahyu. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Aneh bukan sesuatu. Yang paling aneh itu, ada aja pengikutnya. Keluar dari penjara, bikin gavatar. Sudah ada avatar, dia bikin gavatar. Yang aneh, ada aja pengikutnya. Coba, Bogor selesai, Bandung, S. Profesinya sih bukan apa-apa. Maaf ya, kita tidak merendahkan profesi, bukan semuanya mulia. Tukang cukur, ngaku Nabi. Bukan karena ngaku Nabinya, ada pengikutnya, Anda bayangkan. Bandung. Jakarta nggak mau lewat. Bogor ada, Bandung ada. Jakarta nggak mau ketinggalan. Levelnya naik dikit, malaikat. LA, ngaku malaikat. Berapa waktu yang lalu minta izin ke gubernur, ingin meneratkan malaikat Jibril di Monas. Allah Akbar, tangkap polisi. Polisi kita, jangankan teroris, malaikat tangkap. Dan doakan baiklah. Nah, Ahmad itu dari kata Hamid. Hamid. Hamid itu yang baik hubungannya dengan Allah di satu sisi. Jadi ini aspek ibadah, hamdu min Allah. Bisa rajin puasa sunnah, tapi belum konsisten tahajud. Atau rajin tahajud, tapi puasa belum. Itu Hamid. Dipersingkat, kalau sudah meningkat ibadahnya tak terlukiskan. Kalau ada sholat, ini yang paling khusyuk. Kalau ada tahajud yang paling lama, ini yang sampai bengkak-bengkak. Kalau ada yang sedekah, ini yang paling banyak. Kalau ada baca Quran, ini yang paling terasa nikmat bacaannya. Maka berubah namanya dari Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Nabi terakhir dengan Ahmad bukan Muhammad? Untuk menepis kecenderungan dugaan murid-muridnya. Mereka menduga bahwa Nabi Isa itu Rasul terakhir.
Karena ada ramalan di kitab sebelumnya, Rasul terakhir itu punya sifat-sifat yang mulia dengan makhluk. Nah, Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad. Sikapnya dengan makhluk secara sosial itu begitu mulia. Maaf Bu ya, jangankan pada manusia, pernah jalan dengan muridnya lewat sisi kali. Kemudian ada bangkai binatang di situ. Muridnya menutup hidung dan mengatakan, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa, lihat kalimatnya. Coba lihat giginya, putih sekali giginya. Kata muridnya, guru, bukankah bau bangkainya? Kata Nabi Isa, manusia hanya mengucapkan apa yang ada di hatinya. Jadi kalau hati kita kotor, yang keluarnya kotoran. Tapi kalau hati kita bersih, maka baik yang keluar. Nabi Isa, jangankan pada manusia, hewan yang sudah jadi bangkai pun, itu mulia. Karena itu, ajaran-ajaran yang tidak sempat diselewengkan, disimpangkan, yang sebagian diambil, itu masih banyak ajaran kasihnya. Coba lihat tuh, sebagian dari yang mengatakan pengikut Nabi Isa, yang ditampilkan ajaran kasih. Makanya kata Nabi, kalau ada klaim dari ahlul kitab, jangan seketika dibenarkan, jangan seketika ditolak. Ukur dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, maka ini ajaran yang dulu pernah disampaikan. Cuman sudah dihilangkan, diganti dengan Al-Quran. Tapi kalau berbeda dengan Al-Quran, maka ini yang telah menyimpang. Paham? Kata Nabi Isa, Rasul terakhir, itu bukan saya. Tapi seorang Rasul yang melebihi tingkat ibadahnya dibanding Rasul-Rasul sebelumnya. Dialah Ahmad, yang hubungannya dengan Allah tak terlukiskan. Nabi Muhammad itu, Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, surganya sebelum beliau meninggal, sudah dijelaskan oleh Allah. Turun satu surah sekaligus. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu jaminan surga yang melimpah ruah kenikmatannya. Di sebelum masuk surga, surahnya sudah turun. Dimuliakan oleh Allah, disebut akhlaknya Al-Quran. Kemudian diberikan kemuliaan luar biasa. Indah tampilannya, segalanya. Tapi maaf, itu tidak menghalangi beliau untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Saya tutup Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010. Datanglah 3 orang sahabat. Satu bernama Hudzaifah al-Yamani, yang kedua Al-Mughirah bin Syu'bah, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka bertanya tentang sifat ibadah Nabi, cuma tahajudnya saja. Bertanya pada Sayyidah Aisyah. Lihat pertanyaannya. Kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya tentang bagus dan panjang bacaannya. Jangan ditanya. Penasaran. Diikuti beberapa hari setelahnya. Ternyata kata Hudzaifah, setelah salat di belakang Nabi, tidak ada salat yang paling nikmat kecuali di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusyuknya saking nikmatnya tak terasa, baru ruku setelah 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama. Nikmat. Di kalau panjang itu nggak langsung dibaca seketika, Bu. Di kalau berhenti di ayat doa, beliau berdoa dulu. Kalau berhenti di ayat azab hukuman, beliau bermohon kepada Allah supaya azab tidak diturunkan pada umatnya. Di 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih dahsyat begini. Wah, saking nikmatnya, rakaat pertama, saya kira juga sama 100 ayat. Ternyata Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Saya kira mau ruku, ternyata lanjut ke Ali Imran. 200 ayat. Saya kira mau selesai, ternyata lanjut ke An-Nisa. 176 ayat. Baru ruku. Di rakaat pertamanya, 5 juz 4 halaman. 3 orang ini, besoknya tidak ikutan lagi. Ya. Dahsyat. Sampai bengkak. Sayyidah Aisyah begitu melihat suaminya, baru kemudian salat, beliau dengan haru bertanya, "Hakadha, alam takun ma'sumah, alam takun madbuna." Suamiku kenapa masih seperti ini? Bukankah engkau dijaga dari maksiat? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Kenapa masih sampai begini? Suaminya ringan mengatakan, afala akunu 'abdan syakura? Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur atas semua anugerah itu? Jadi teman-teman sekalian, bila Nabi saja meningkatkan ibadah, maka kita yang bukan Nabi seharusnya lebih daripada itu. Maksudnya kesungguhan kita. Nabi yang sudah jelas surganya, masih tahajud. Kita yang belum jelas, masa nggak tahajud? Nabi yang jelas surganya, banyak puasa. Kita yang belum jelas, masa nggak mau puasa? Nabi yang jelas surganya, menghafal Quran. Bertilawah dengan malaikat Jibril. Masa kita yang belum jelas segalanya, menjauh dari Quran, agak aneh. Maka nama Ahmad tidak sekedar melekatkan nama yang hanya dilekatkan pada lisan Nabi Isa, tapi melekatkan isyarat pada kita, ayo tingkatkan ibadah kita. Jadi begitu disebutkan Ahmad, ukur ibadah kita. Jadi kalau Anda misalnya muncul menemukan kalimat Ahmad, oh berarti Allah melalui nama ini ingin menyentuh saya.
Sudahkah saya sholat sunnah di hari ini? Berapa yang ketinggalan? Sudahkah saya baca Al-Quran dan sebagainya? Saya tadi malam saya sampai menangis itu terharu. Saya dapat surat dari seorang anak kecil di Lampung. Itu dari pasti kelas 4 SD. Jadi pas saya pulang dari taklim semalam di penginapan, karena besok saya tanya jawab, terus saya mau tidur, saya iseng ambil satu kertas, begitu saya baca ternyata isinya surat. Surat untuk Ustadz Adi. Assalamualaikum. Ustadz Adi, nama saya Nora, kelas 4 SD. Doakan saya Ustadz Adi, saya baru belajar Al-Quran dan saya baru hafal 4 juz. Baru belajar Quran, hafal 4 juz. Ustadz Adi, doakan saya ingin jadi penghafal Al-Quran. Doakan saya Ustadz, saya ingin keluarga umrah bersama Ustadz ke Baitullah. Ustadz, doakan saya Ustadz, saya ingin memberikan mahkota untuk ayah dan ibu saya. 4 juz, kelas 4 SD. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sampai sekarang masih untuk baca Quran saja belum punya waktu, Anda kalah sama orang. Sampai saya bilang tadi subuh, bahagialah ini sekolah di sini. Kelas 1 SD 1 juz, 2 SD 2 juz, 3 SD 3 juz, 4 SD 4 juz. Mudah-mudahan SD-nya sampai 30 juz gitu kan. Sudah ya. Saya jawab ini dulu ya. Kita punya waktu barangkali ada 5-10 menit ke depan. Nanti ada persiapan sholat asar ini untuk ditunaikan. Nanti yang belum terjawab sebagian saat live nanti malam, dan malam nanti insya Allah kita ada interaktifnya, tersambung di Akhir TV, lihat ke media Facebook atau di parabolanya, lihat nanti tayangannya, itu nanti ada pertanyaan langsung interaktif di situ. Ustadz, titik 3. Apakah cara sholat Nabi berlaku untuk wanita? Tidak ada bedanya. Semua cara sholat Nabi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Mau laki-laki, mau perempuan sama. Ya, jadi belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukunya banyak. Ada yang misalnya Imam Al-Bukhari ada kitab salat. Kalau ingin sederhana, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Nabi. Kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani punya kitab sifat salat Nabi. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin juga punya kitab sifat salat Nabi. Silakan dicari ya hal-hal yang bagus. Kalau bisa jangan satu ya. Saya kalau ada Islamic Book Fair itu, saya biasanya punya uang berapa. Terus tematik, saya mau beli buku tentang sholat. Saya pergi ke Islamic Book Fair, saya kumpulkan semua jenis buku tentang sholat. Jadi kalau saya mau bahas tentang sholat, kitabnya saya jejerkan. Ini bicara apa, bicara apa, bicara apa. Lalu kita turunkan, kita simpulkan, kita pelajari, kita hadirkan. Nah itu ternyata cukup bagus Pak. Saya punya kebiasaan sejak saya kuliah begitu. Kita kumpulkan, satukan, sederhanakan, nanti kita buat poin-poin. Jadi kalau kita sampaikan pada orang atau orang ingin baca lebih mudah lagi. Nanti referensi jadi lebih banyak. Ya, karena wawasan Anda jadi lebih meluas, Anda tidak kaget kalau teman-teman Anda misal beda dengan Anda. Sepanjang ada dalilnya. Misal, baca bismillah ada berapa? Ada 4 cara. Bisa dijaharkan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Kan kita nggak bisa baca keempat-empatnya. Ustadz, saya ingin sunnah banget, bukan cuma sunnah. Saya baca keempat-empatnya. Jadi imam maghrib dia. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Barakallahu fiik. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 886. Ketika Anda bertakbir, baik itu tangannya sejajar dengan bahu di sini Al-Bukhari nomor hadis 215 hadwa mankibai, atau sejajar dengan daun telinga An-Nasai nomor hadis 1101. Begitu Anda angkat An-Nasai nomor hadis 886, lihat fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dia meletakkan telapak tangannya di yang kirinya, punggung yang kiri. Cara meletakkannya ada 2 cara. Cara pertama dibagi 3. Pertama, telapak yang kanan cuman melekat di punggung begini. Cara pertama. Baik, bagian keduanya pada cara pertama, ini pergelangan, rusun dalam bahasa Arab, bertemu pergelangan di sini. Jadi begitu Anda bertakbir, boleh selain begini, pergelangan ketemu pergelangan begini. Ya, di sini. Tapi langsung ya, tidak diukur dulu. Allah. Nah, ya.
langsung begini. Baik, ketiga, ini sa'id, melebih sedikit dari sini ke sini. Ya, tidak sampai sini. Kalau ini mirfaq namanya, jamannya marafiq. Ingat dalam ibadah itu semua detil. Wudu misalnya, Anda diminta membasuh sampai marafiq, sampai sini, sampai siku. Quran surah 5 ayat 6. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Kalau tangan saja disebut yad, ini sampai sini. Ini mirfaq, ini sa'id, ini rusghan, ini kafun. Lengkap semua. Yang kedua posisinya, ingat ya, yang pertama tadi cuma sampai sini. Sampai sini dilarang. Kata Nabi jangan bersedekap seperti orang sombong. Jadi begini. Awas ya, Anda ke puncak subuh-subuh, ini itu dapat. Yang kedua, sudah telapak tangan ini menggenggam punggung yang kiri ini. Nah, keduanya ini diletakkan di mana? Ada 3 riwayat. Ada yang di perut di sini, ada yang di rongga di sini dada, sodrun, ada yang di sini nahrun. Saya secara pribadi mengamati hadis-hadis tentang ini, kami simpulkan yang paling kuat itu di sodrun, karena letak hadisnya menggunakan kata sodrun. Fawwadha yadahul yumna ala fi sadri, sodrun. Kalau sodrun itu di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang meriwayatkan hadisnya, ma fawqal batni, rongga kosong di atas perut. Kalau yang di sini nahrun, makanya unta disembelih di sini. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Dia disembelih di urat yang dekat ke dada paling atasnya, lehernya di sebelah sini. Ya kalau Anda letakkan di sini nahrun namanya. Kalau di sini sodrun, kalau di sini batmun. Paham ya? Tapi letaknya di mana? Dia di pertengahan sodrun di sini. Nah, saya mohon maaf, saya belum pernah menemukan riwayat yang tadi agak ke pinggir ke sini. Ada yang menyampaikan bahwa riwayat ini terkait dengan peperangan. Jadi ketika pedang disimpan di salah satu bagian di pinggangnya, maka memang kalau orang sholat dalam pertempuran dia memegang senjatanya. Dia begitu takbir, Allahu Akbar, senjata dipegang di sini. Dia begitu musuh datang siap bertempur, karena dalam sholat peperangan beda. Kalau yang belakang berdiri, yang depan sujud. Nanti yang depan berdiri, belakang baru mulai sujud. Jadi semua terhunus dengan senjata. Dulu pakai pedang di sini. Dia begitu musuh datang, kemudian siap terhunus. Kalau sekarang misal TNI kita doakan selalu sehat, kuat dan sebagainya. Jadi begitu ada yang muslim sholat, mereka sholat senjata di sini, tangannya ke sini. Begini. Paham ya? Tapi dalam situasi normal, kembalikan lagi ke asal. Kalau tidak ada peperangan, di rumah tidak ada masalah, ya, piring ada pada tempatnya, jadi Anda cukup kemudian bertakbir sampai di sini saja. Cukup. Baik, ya. Begini tidak ada, ya. Ini yang ada. Satu lagi ya. Bismillah. Saya sarankan begini, Anda bagus menulis bismillah, tapi saya biasanya lebih support kalau Anda menulis dengan salam. Karena bismillah itu bisa disirkan. Tapi kalau salam tidak. Ya, salam dituliskan, itu dibacakan. Saya pahala, antum dapat pahala. Bukankah kalau saya bacakan antum menjawab? Kalau saya baca bismillah, antum jawab apa? Alhamdulillah. Kan tidak. Jelas ya? Yang kedua, bismillah bisa disirkan. Salam tidak. Tidak ada. Baik ya. Barakallahu fi umrik, Allah yabarik fiik. Afwan Ustaz, pertanyaan lari dari tema. Kenapa Anda mesti lari? Di luar nggak apa-apa. Ustaz, saya punya teman. Alhamdulillah beliau sudah menikah. Dan sekarang istri beliau sudah mengandung. Masalahnya, Ustaz, orang tua teman saya tidak menyukai istri dari teman saya. Istrinya maksudnya. Begitu pula mertuanya tidak menyukai teman saya. Masya Allah. Kenapa bisa diredoi menikah? Luar biasa. Ini dengan ini menikah, ini sudah mengandung. Orang tua ini nggak suka ini, orang tua ini nggak suka ini. Lantas kenapa dua-duanya bisa menikah? Khair insya Allah. Karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai. Ini. Karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai kedua orang tuanya dari mereka masing-masing. Dan kedua orang tua mereka memerintahkan mereka untuk berpisah ketika anak mereka lahir. Bagaimana menyikapinya menurut Islam, Ustaz? Sikapnya begini. Yang paling penting kan suami istri ini tidak saling mencela. Ya kan? Di dua-duanya masih saling suka. Kemudian persoalan ada pada orang tua. Kalau Anda ingin menyelesaikan persoalan, maka Anda harus menjawab sesuai dengan persoalan. Masalah kita kadang-kadang jawaban tidak sesuai soal. Kenapa anak-anak kita nilainya kalau ujian itu seringkali tidak mendapatkan nilai yang baik? Karena dia menjawab persoalan tidak sesuai dengan soalnya.
dia memberikan jawaban tidak sesuai dengan soalnya. Ya, makanya petunjuk soal mengatakan jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Dia jawab salah. Ya, dia keliru jawabannya. Maka dari sini apa? Masalahnya bukan di suami istrinya, masalahnya di orang tuanya. Identifikasilah masalah-masalah yang ada di orang tua itu. Misal, sayang, orang tua kamu nggak suka, aku sifatnya apa? Turunkan. Mereka nggak suka kalau kamu itu, maaf ya, terlalu tidak perhatian, kurang menyapa. Catat, saya kurang suka menyapa, saya kurang perhatian. Kalau saya bagaimana menurut orang tua kamu? Kamu kelihatannya agak cuek. Kamu agak cerewet. Kamu agak, kok banyak amat? Si amat aja nggak banyak. Itu kan si amat, ini kamu, ya. Tulis lagi. Nah, begitu sudah ketahuan, sudah praktekkan sifat itu. Jadi yang tadinya misalnya kelihatan Anda seperti kurang baik, tunjukkan kebaikannya. Tunjukkan. Datang dengan cucu dulu dahulukan. Karena biasanya, kalau sudah ada cucu, orang tua berubah dari walidain jadi jaddain, jaddah dan jaddun. Apa artinya jaddun? Diterjemahkan kakek, jaddah nenek. Asalnya bukan itu. Asalnya adalah yang punya perhatian yang bertambah lebih. Kenapa kakek disebut jaddun? Karena kalau sudah jadi kakek, akan lebih perhatian kepada cucunya dibandingkan kepada anaknya. Gak percaya silahkan, antum punya anak. Ketika akan main ke rumah orang tua antum, yang ditanya bukan antum, cucu ikut gak? Cucu. Antum suruh pulang, cucu suruh tinggal. Jaddun, jaddah. Maka masuk lewat cucu pelan-pelan. Kemudian koreksi diri Anda. Setelah menemukan kemudian kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan, tampilkan lawannya. Saya punya pengalaman berbeda. Saya mengajar, di antara jamaah teman kami yang belajar, tiba-tiba ada perubahan pada dirinya. Orang tuanya marah. Begitu marah dikatakan, siapa yang merubah kamu? Tunjukkan pada saya. Kalau kamu gak mampu, saya turun tangan. Masya Allah, itu baru tangannya yang turun, belum kakinya. Karena bukan main-main Pak. Itu dari, wah kesatuan yang elit lah gitu kan. Begitu datang, saya bilang begini, kamu gak usah marah. Cukup tunjukkan di mana sisi yang kurang baiknya. Nanti Allah akan berikan jalan. Tampilkan bakti, akhlak mulia, insya Allah akan diberikan jalan. Tiba-tiba, begitu mendapatkan pelajaran tentang akhlak di kitab Al-Adabul Mufrad, Allah kasih jalan, ibunya diberikan sakit oleh Allah. Disitulah peluang dibaca oleh beliau. Dicarikan rumah sakit terbaik. Bahkan pada saat itu dengan kemampuannya membeli mobil yang terbaik untuk orang tuanya. Di balik kesibukannya, padahal itu tugasnya siang malam, dijaga ibunya, disuapi oleh beliau, macam-macam kebaikannya. Sampai melihat ayahnya dari kejauhan, anak saya kok bisa begini, nangis ayahnya. Ibunya bertanya, kamu begini itu dari mana? Ma, ini yang saya pelajari dengan Ustaz. Gak ada yang aneh-aneh katanya. Di situ keduanya kemudian merasakan tersentuh, lalu diundanglah saya untuk bertemu. Apa yang terjadi? Bapaknya, ibunya, istrinya, keluarganya, anaknya, cucunya datang semua. Bapak ibunya minta maaf, di situ kita berbahagia. Bahkan ikut umrah bareng, sama-sama tertawa, sama-sama gembira. Sekarang bahagia. Karir anaknya semakin meningkat, naik, dan semakin meningkat ibadahnya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, maaf, bukan karena orang tua Anda yang tidak baik, tapi Allah ingin kirimkan pahala kepada Anda, supaya Anda jadi lebih baik lagi dalam pandangan kedua orang tua Anda. Dikoreksi diri Anda, dekati orang tua Anda dengan kebaikan, barangkali ini jalan untuk mempertemukan Anda berdua dalam kebaikan, plus merekatkan kedua orang tua Anda satu dengan yang lainnya. Semoga Allah memuliakan Anda seluruhnya, semoga Allah memberikan karunia terbaik dalam kehidupan kita, dan saya cukupkan barangkali untuk materi hari ini. Malam insya Allah ada tersambung dari Akhir TV untuk kajian Quran Sunnah Solution, sesinya tanya jawab khusus, tidak ada materi, dan Anda boleh bertanya dengan kajian interaktif insya Allah. Mohon izin, saya bulan depan mulai menyesuaikan waktu karena akan membuat jadwal yang baru. Kami membuat jadwal dalam setahun di bulan Oktober. Insya Allah nanti untuk yang di sini, saya kira tidak ada perubahan, tapi nanti kalau ada penyesuaian saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk teman-teman DKM. Apa yang saya bantu untuk teman-teman DKM silahkan. Saya bisa yang terbaik saya berikan. Kalau butuh mushaf sampaikan, nanti saya kirim ke sini untuk di masjid. Insya Allah. Ya, jadi kita saling bersinergi ya. Teman-teman saya mohon maaf karena saya harus bersegera untuk bersiap pada kegiatan yang selanjutnya. Mungkin saya akan sholat asar di jalan. Saya lihat kalau agak lebih cepat 35 menit ya. Baik, 35 menit barangkali kita cukupkan dulu.